Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam yang berbahagia ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih mendapatkan nikmat taufik hidayah sehingga kita masih memiliki Islam, masih memiliki iman. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus memberikan taufik hidayah kepada kita semua sampai kita meninggal dunia nanti. Amin. Kemudian di malam yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan bersama kajian kitab Fikih Muyasar. Dan alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan dua kitab, yaitu kitab Thaharah, yaitu yang menjelaskan tentang bersuci. Kemudian yang kedua, Kitabus Shalah. Kita sudah menyelesaikan tentang hal-hal yang terkait dengan sholat. Kemudian yang ketiga ini kita akan membahas kitab tentang masalah zakat. Kitab tentang masalah zakat. Kita mulai pembahasan Kitabuz Zakat, kitab tentang zakat. Wa yashtamilu ala sittati abwabin. Kitab tentang zakat ini mencakup 6 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatiz zakat, adalah hal-hal yang menjadi muqaddimah, yang menjadi pembukaan tentang zakat. Wa fihi masailu, dan di dalam bab ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rifiz zakat, pengertian tentang zakat. Ta'rif tentang zakat, sehingga ketika kita mengatakan zakat, kita paham. Jadi maksud zakat adalah ini. Ta'rif zakat adalah ini. Di sini dijelaskan az-zakatu fi lughati, zakat dalam lughah secara bahasa an-nama'u wa ziyadatu, artinya adalah berkembang dan bertambah. Jadi secara bahasa jadi maksud dengan zakat adalah berkembang dan bertambah. Yuqalu, maka dikatakan zaka az-zar'u idza nama. Tanaman itu zaka, berarti tanaman itu berkembang. Jadi zaka itu berkembang. Idza nama, ketika dia bertambah atau ketika dia tumbuh. Ini adalah yang dimaksud zakat secara lughatan, secara bahasa. Berkembang dan bertambah. Wa syar'an, adapun arti secara syar'i, ibaratun an haq yajibu fil mali alladzi balagha nisaban muayyanan. Adapun zakat secara syar'i artinya adalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan. An haqqin, tentang suatu hak, yajibu, yang wajib, fil mali, dalam harta, alladzi balagha nisaban muayyanan, ketika sudah sampai nisab tertentu. Sudah sampai jumlah tertentu. Bisurutin makhsusatin, dengan syarat yang khusus.
li thaifatin makhsusatin, untuk diberikan kepada golongan yang khusus. Ini adalah takrif atau definisi dari zakat secara istilah atau secara syar'i. Jadi suatu ibarah atau ungkapan tentang hak yang harus dikeluarkan nanti, ya, yang harus dikeluarkan dalam suatu harta ketika sudah sampai pertama nisab. Ya, sudah sampai nisabnya, sudah sampai batasan yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga ada syarat-syarat yang khusus. Ya, ada syarat-syaratnya. Syarat barang ketika dia itu harus dizakatkan. Itu ada syaratnya. Kemudian taifah makhsusah, untuk diberikan kepada golongan tertentu, asnaf tertentu. Maka ini adalah takrif atau pengertian dari zakat. Karena terkadang ya sebagian di antara kaum muslimin itu ada yang bertanya, kalau semisal ada zakat, kemudian zakat itu nanti kita berikan kepada pembangunan suatu masjid misalnya, boleh atau tidak? Ya, atau zakat kita berikan kepada pembangunan jalan misalnya, atau pembangunan madrasah misalnya, boleh atau tidak? Maka itu nanti akan menjadi pembelajaran atau pembahasan bagi kita, karena sebetulnya yang diberi zakat adalah taifah makhsusah, golongan tertentu. Dengan bahasa kita apa? Asnaf. Ya, ada 8 asnaf itu yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wahya tuhratun lil abdi. Kemudian zakat itu fungsinya adalah tuhroh, adalah untuk mensucikan seorang hamba. Mensucikan seorang hamba. Wa tazkiyatun li nafsihi, kemudian untuk membersihkan, mensucikan jiwanya. Jadi untuk membersihkan harta, kemudian juga untuk mensucikan jiwa. Karena harta yang ada pada diri kita itu kayaknya nggak mungkin kalau 100% itu dari yang halal. Ya sangat berat itu. Cara perolehnya dengan cara yang halal semuanya misalnya. Itu satu hal yang berat kita dapatkan. Maka ada solusi untuk membuat semua halal, semua suci adalah dengan mengeluarkan zakat. Kemudian juga untuk mensucikan diri kita ini. Ya, ketika kita muamalah, ketika kita berdagang dan seterusnya, itu kan sulit sekali. Kita itu muamalah yang betul-betul itu baik syar'i. Baik syar'i itu satu hal yang sulit. Makanya diantaranya adalah untuk mensucikan jiwa kita ini ketika kita mengeluarkan zakat. Jadi ketika kita sampaikan zakat di sini bisa zakat mal atau zakat apa? Fitrah atau fitr. Ya, ada 2 zakat ini, zakat mal atau zakat fitr, atau juga bisa dikatakan sedekah atau infak. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan, ambil dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Maksudnya sedekah di sini adalah sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan membersihkan mereka dan mensucikan jiwa mereka. Ini adalah di antara fungsi atau ghoyah, tujuan ketika kita membayarkan zakat. Wahia sababun min asbabi isya'atil ulfati. Kemudian di antara tujuan kedua ketika kita membayar zakat, itu adalah zakat itu bisa sebagai sebab min asbabi, dari sebab-sebab yang banyak, isya'atil ulfati, untuk menyebarkan ulfah. Ya, ulfah itu kerukunan, kelembutan, wal mahabbah, yaitu saling sayang, wa takafuli, dan saling, ya takaful itu menanggung beban hidup, baina afrodil mujtama'i al-muslimi, di antara pribadi-pribadi masyarakat muslim. Ya, di samping untuk pelaku zakatnya itu tadi untuk mensucikan harta dan jiwa dia, kemudian yang kedua ya, untuk yang diberi itu nanti akan timbul kasih sayang,
ya antara yang zakat kemudian yang dizakati. Kemudian juga bisa merasakan ya apa yang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka itu termasuk dari asnaf penerima zakat. Sehingga kita merasa bahwa kita juga ikut menanggung beban mereka. Ya, sehingga harus ada pada diri kita ini, harta yang ada pada diri kita itu bukan milik kita saja. Mungkin sebagian masih atau sebagian itu milik saudara-saudara kita yang Allah lewatkan pada diri kita agar kita memberikan hak kepada orang lain. Jadi sugih kayanya kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Masih ada ya bagian-bagian untuk orang lain, terutama sebaik-baik memberikan zakat adalah untuk siapa? Keluarga kita, ya, untuk keluarga kita. Itu adalah ketika kita memberikan zakat, nanti ada pembahasannya. Tapi bukan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Kita misalnya ngasih zakat kepada anak istri itu enggak boleh. Tapi kalau istri ngasih zakat kepada kita, karena kita tampangnya tampang melas misalnya, ya kayak dompet umur berapa? Di tanggal 28 atau 29, kemudian istri ngasih zakat kepada diri kita, boleh, ya, karena kita itu tidak di bawah tanggung jawab istri. Nah, itu adalah takrif pengertian dari zakat. Bisa dipahami ya, ikhwas sekalian ya. Nah, kemudian al-mas'alatu tsaniyatu hukmuz zakati wa dalilu dzalika. Hukum zakat dan dalilnya. Ya, hukum zakat dan dalilnya. Az-zakatu faridatun min faraidil islami. Zakat itu adalah suatu hal yang fardu, wajib dari kewajiban-kewajiban Islam. Ya, fardu dari fardu-fardu Islam. Berarti mengeluarkan zakat hukumnya apa? Wajib. Wa ruknun min arkanihil khamsati. Dan zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang jumlahnya 5. Wahya ahamu arkanihi ba'da sholati. Dan zakat itu termasuk rukun yang paling penting setelah sholat. Berarti yang nomor berapa ini? 3. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan tegakkanlah oleh kalian solat dan tunaikanlah zakat. Jadi perintah zakat itu mengiringi setelah perintah solat. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala yang lain, khud min amwalihim sodaqoh tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, atau ayat 103. Ambil dari sebagian harta-harta mereka untuk sodakoh yang akan mensucikan mereka dan akan membersihkan mereka dengan zakat tadi. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu terbangun di atas 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa hajjil baiti, haji ke al-bait Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Sebagian hadis dibalik, shaum Ramadan kemudian hajjil bait. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasiyyati li Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, ketika beliau memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau. Lamma ba'athahu ilal Yaman, ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Seru mereka ini, ya kata Nabi kepada Mu'adz, seru mereka ini agar mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak, yang benar untuk disembah kecuali Allah. Dan aku adalah Rasulullah, utusan
Allah. Fa inhum ata'u lidzalika, apabila mereka itu sudah mentaati tentang masalah ini, fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim khamsa sholawatin. Beritahu kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk melakukan sholat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika, maka ketika mereka telah mentaati hal itu, fa'alimhum, khabarkan kepada mereka, annallaha aftaradha alaihim shadaqatan fi amwalihim, bahwasanya Allah memfardukan, mewajibkan kepada mereka untuk bersedekah dalam harta-harta mereka. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang diambil zakat itu dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan untuk orang-orang yang fakir di antara mereka. Ya, ini adalah beberapa ayat, kemudian beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya zakat itu wajib dan ada dalil, ada perintah dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir hadis ini dijelaskan bahwasanya zakat itu diambil ya dari orang-orang kaya di antara kita, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara kita. Ya, makanya kita jangan bangga kalau diberi zakat terus. Ya, kemudian kalau nggak dapat zakat, loh kamu dapat kok saya nggak dikasih misalnya. Ya alhamdulillah kalau kita nggak diberi zakat, berarti kita sudah dianggap oleh orang lain, kita itu termasuk orang yang mampu. Ya, orang yang mampu. Jadi kalau kita nggak dapat jatah zakat, alhamdulillah. Ya, itu yang lain dikasih zakat mal misalnya, dikasih zakat fitr, kok kita nggak, ya nggak ada masalah. Ya, tidak ada iri dengki dalam masalah ini. Dan kalau kita bisa mengeluarkan zakat karena kita itu sudah masuk nisab haul, ya nanti akan kita pelajari, ya kita harus keluarkan. Ya, jangan sampai kita itu khiyal, ya, mengadakan tipu daya. Tipu daya itu misalnya zakat kambing itu berapa? 40. Ya, selama 1 tahun tidak berkurang. Kalau bertambah nggak ada masalah. Tapi setelah berjalan 11 bulan dijual dulu satu kambingnya. Ya, jadi 39. Nanti kalau sudah 39 kan berarti mulai awal lagi, berarti tidak terkena zakat. Nanti berjalan 11 bulan lagi, 11 bulan tambah setengah bulan, sudah 42 misalnya, harusnya zakat. Ya, dijual lagi, 3 lagi. Sehingga jadi 39 lepas dari zakat. Ya itu boleh-boleh saja seperti itu silakan. Tapi kenapa kita tidak ingin mengeluarkan zakat untuk mensucikan harta kita, mensucikan diri kita? Yaitu memang tidak terkena zakat orang yang seperti tadi. Tapi pertanyaan yang besar untuk diri kita, kenapa kita nggak ingin mengeluarkan zakat? Kenapa kita tidak ingin membantu orang lain? Ya. Kemudian waqad ajma'al muslimuna fi jami'il amsari ala wujubiha. Kemudian sungguh telah ijma' para muslimin, orang-orang muslim di seluruh penjuru ala wujubiha, bahwasanya zakat itu adalah wajib. Wattafaqas sahabatu ala qitali mani'iha. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka telah bersepakat juga untuk memerangi orang-orang yang enggan tidak mau membayar zakat padahal dia sudah terkena wajib zakat. Fathabata bidzalika fardiyatuz zakati bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka dari keterangan ini tadi, maka sudah jelas bahwasanya fardunya zakat, wajibnya mengeluarkan zakat itu sudah ada dari dalam Alkitab, Al-Quran. Kemudian sunnah kaul Nabi tadi, kemudian ijma', kesepakatan para ulama kaum muslimin. Jadi ini kita jelas bagi kita, takrif pengertian zakat kita sudah paham, kemudian tentang hukum zakat kita juga sudah paham. Ya, hukum zakat kita sudah paham. Berikutnya al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga.
Hukmu man ankaroha, hukum mengingkarinya, mengingkari wajibnya zakat. Hukumnya apa kira-kira ini? Mengingkari wajibnya zakat. Hukumnya apa? Hah? Dilihat dulu. Dilihat terus. Dulu bos sekarang lihatnya. Ya. Ya, kita lihat di sini. Hukuman ankara, hukum mengingkari wajibnya zakat. Man ankara wujubaz zakati jahlan biha. Barang siapa yang mengingkari wajibnya zakat karena dia jahil, tidak tahu hukumnya. Wa kana mimman yajhalu mithlu dzalik, dan dia termasuk orang yang memang enggak paham tentang masalah itu, imma li hudasati ahdi bil Islam. Bisa jadi karena barunya dia itu masuk Islam. Berarti termasuk apa? Mu'alaf apa mukalaf? Mu'alaf. Kalau mu'alaf itu orang yang istilahnya masuk Islam baru-baru. Kalau mukalaf berarti orang yang sudah terbebani, kayak kita ini mukalaf. Ya, mukalaf terbebani syariat karena kita sudah balik. Kecuali antum ada yang belum balik. Ya, kalau kita sudah merasa balik, kita memang terkena kewajiban syariat ini. Auli kaunihi nasya'a fi badiyatin ba'idatin anil amsor, atau ya tadi itu karena dia termasuk baru masuk Islam, jadi banyak hukum yang belum dia ketahui. Atau dia tumbuh berkembang di suatu daerah yang pedesaan, pedalaman jauh dari perkotaan, sehingga nggak ada dai yang masuk di sana. Kalau di masa kita berarti di mana? Tengah-tengah hutan, atau kita suku apa misalnya, ya termasuk suku apa, kita kan nggak tahu informasi. Kita nggak tahu tentang masalah Islam. Kemudian kita baru masuk Islam, atau kita Islam tapi memang nggak tahu hukum-hukum tentang masalah itu. Karena di antara sahabat Nabi juga macam-macam. Ada yang kibar sahabat mereka, ulamanya sahabat ada. Banyak di antara mereka. Kemudian ada yang tengah-tengah. Kemudian ada yang memang hanya tahu satu dua hal tentang Islam saja. Sehingga kalau mau masuk surga kamu harus lakukan sholat, kemudian bayar zakat, ini dan seterusnya. Apalagi sudah cukup itu lakukan, kamu masuk surga. Karena sahabat pun juga bertingkat-tingkat. Ya, seperti kita juga sama, bertingkat-tingkat. Di antara kita ada yang pinter, kan ada kita. Kemudian sebagian ya pinter banget lah. Kemudian sebagian lagi yang lebih pinter lagi. Ya nggak ada yang bodoh, nggak ada di sini. Ya pinter, lebih pinter lagi. Bertingkat-tingkat. Urifa wujubuha. Kalau ada orang semacam ini, urifa, dikasih tahu. Dikasih tahu bahwasanya zakat itu adalah wajib. Walam yuhkam bi kufrihi li'annahu ma'dzur, dan tidak boleh orang yang seperti ini tadi dihukumi dia menjadi orang yang kafir. Apa zakat wajib? Zakat enggak wajib, kafir kamu. Padahal dia baru masuk Islam beberapa menit misalnya. Atau dia memang datang dari jauh yang enggak paham tentang masalah Islam sama sekali, kecuali hanya ini itu saja. Maka ini tidak boleh dihukumi kafir. Wa in kana munkiruha musliman nasyian bi biladil Islam. Nah, keadaan kedua di sini, apabila orang yang mengingkarinya itu seorang muslim, kemudian dia tumbuh di negara Islam, dan di antara wa baina ahlil ilmi, dan di antara orang-orang yang berilmu, fahuwa murtadun, maka dia dianggap sebagai orang yang murtad, keluar dari Islam. Karena apa? Mengingkari rukun Islam. Ini dianggap sebagai murtad. Tajri alaihi ahkamu riddah, berlaku bagi dia hukum murtad. Wa yustatabu thalathan, diminta bertaubat sebanyak berapa? 3 kali. Tobat enggak? 1. Tobat enggak? 2. Gitu. Tobat enggak? 3. Gitu. Ya maksudnya diberi hujah dia, bukan tobat enggak 1, tobat enggak 2. Bukan seperti itu caranya. Ya maksudnya dia diberi hujah. Kemudian dijelaskan hal-hal terkait zakat. Kalau sampai dia tetap ngeyel,
kemudian tetap mengingkari, berarti dia tergolong orang yang kafir. Tetapi untuk kafir muayyan, ya mengkafirkan muayyan itu apa? Secara individu, kemudian secara person, maka kita harus menghindari. Adapun secara umum hukumnya barang sama mengingkari wajibnya zakat, kufur, ya kufur. Tapi kalau untuk mengkafirkan per individu, maka kita harus menghindari. Enggak ada faedahnya bagi kita, dia sudah kafir loh dia itu. Lah kenapa kafir? Wong dia tidak mau membayar zakat, dia paham zakat, tapi dia mengingkari wajibnya zakat, kafir dia misalnya. Nanti kalau kita seperti itu, tiap hari kita tersibukkan dengan mengkafirkan orang, kayak kafir, itu kafir, kafir tiap hari itu. Ya, dan orang itu kalau sudah dihukumi kafir, konsekuensinya itu adalah banyak. Di antaranya apa? Konsekuensinya, kalau dia mati berarti tidak disolati, nggak boleh dikuburkan di pekuburan muslimin. Kalau kita jadi anaknya, nggak boleh kita minta warisannya. Kan kafir itu tidak mewariskan dan tidak diwarisi. Mewariskan dan tidak diwarisi. Kemudian kalau kita jadi istrinya misalnya, boleh nggak kumpul sama suami yang kafir? Ya, nggak boleh, sulit. Ya, rentetannya itu banyak. Makanya kita juga heran kepada jamaah-jamaah kaum muslimin yang gampang mengkafirkan orang. Kafir muayyan, kafir yang tuding, ini kafir. Ini kafir, ini kafir. Seperti itu. Dan repot lagi kalau kita belajar tentang masalah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu, kalau kita tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas kafir, maka kita kafir sendiri. Jadi kalau semisal ada seseorang, si A, saya misalnya, saya melihat si fulan itu kafir karena dia suka dukun dan seterusnya. Dia itu kafir. Kemudian kita ngomong sama antum, Pak, dia itu kafir. Oh, jangan kafirkan gini loh. Kamu nggak mau kafirkan orang yang jelas kafir. Ya enggak, berarti kamu juga kafir. Ya, tidak mengkafirkan orang yang jelas kafir berarti dia apa? Kafir. Contohnya apa? Ada orang Nasrani, dia kafir. Enggak, dia enggak kafir. Ya enggak boleh seperti itu. Ada orang Yahudi jelas kafir, kita enggak berani mengkafirkan, dia bukan kafir non muslim misalnya. Nah ya bodoh saja. Wong itu kafir itu bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Itu kita enggak berani kafirkan kan juga bahaya untuk diri kita. Nah itu kalau digunakan orang-orang seperti tadi, habis itu. Ya, orang-orang yang lainnya. Maka untuk kafir muayyan ini harus kita hindari. Enggak ada faedahnya untuk diri kita. Fa in taba, seandainya dia bertaubat, maka itu yang kita harapkan. Wa illa kutila, dan seandainya dia tidak bertaubat maka dibunuh. Tapi yang bunuh itu bukan hukum individu, tapi adalah apa? Pemerintah. Adalah pemerintah itu yang membunuh. Ya, orang yang murtad tadi, bukan tiap individu. Misalnya di kampung Ngangkruk sini ada yang dia mengingkari wajibnya zakat, kemudian sudah kita hujah, kemudian sudah kita sampai 3 kali dia tetap ngeyel, kemudian akhirnya ambil pedang, tubles kamu harus mati misalnya. Enggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Li'anna adillata wujubi zakati dhahiratun fil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Dikarenakan dalil wajibnya zakat itu adalah telah zahir, jelas di dalam Al-Quran, di dalam sunnah dan ijma' umat ini. Fala takadu takhfa ala man hadha halu, dan tidak tersembunyi sedikit pun tentang hal ini. Fa idza jahadaha la yakunu illa litakdzibi al-kitaba wa sunnah wa kufrihi bihima. Maka seandainya ada orang yang mengingkari, maka tidak lain dia itu sudah mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah, dan dia telah mengkufuri terhadap keduanya tadi, yaitu Al-Quran dan sunnah. Jadi sekali lagi tentang hukum orang yang mengingkari tentang wajibnya zakat, kita lihat orangnya. Kalau dia termasuk badui, kemudian dia dari pedalaman, mu'alaf dan seterusnya, maka belum dikafirkan. Tapi kalau jelas-jelas dari orang yang muslim keadaan kedua tadi, maka dia kafir.
Tapi sekali lagi kita jangan gampang mengkafirkan orang. Tapi ini setidaknya adalah untuk diri kita sendiri. Karena untuk mengkafirkan orang itu ada beberapa syarat. Dan syaratnya tidak mudah. Harus iqamatul hujjah, harus ini dan seterusnya terlebih dahulu. Dan sekali lagi kalau hidup kita itu hanya untuk mengkafirkan orang saja, maka tidak ada faedah bagi diri kita. Berikutnya hukmu mani'iha bukhlan. Permasalahan yang keempat adalah hukum enggan membayar zakat karena bakhil. Enggan membayar zakat karena bakhil. Man mana'a ada az-zakati bukhlan biha, barang siapa yang enggan membayar zakat ma'atiqadihi biwujubiha, padahal dia meyakini tentang wajibnya zakat, fahuwa athimun, maka dia menjadi orang yang berdosa. Menjadi orang yang berdosa. Bimtina'ihi, karena dia enggan untuk membayar zakat. Ini tidak mengingkari wajibnya, tapi dia tetap mengakui bahwasanya zakat wajib. Kenapa kamu bayar? Males. Saya enggak mau bayar, males, maneman. Ya, harta saya. Kalau saya punya uang 1 M misalnya, yang saya taruh di mana biasa naruhnya kalau 1 M? Di laci ya, bawah bantal. 1 M berarti dia ketika sudah sampai nisab dan haulnya, berarti dia harus mengeluarkan berapa persen? 2,5%. Dari 1 M berapa? 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 Hah? 25 juta. Sini kalau suruh hitung-hitungan duit cepet nih. Ya 25 juta. Kan maneman 25 juta dikasihkan orang. Maneman. Maka sebagian orang itu nggak mau mengeluarkan zakat. Maneman 25 juta. Ya kalau uangnya 1 M. Kalau 10 M berarti berapa? 250 juta coba. Makanya orang yang punya MM-an itu di rumah, itu ketika Ramadan menjelang Lebaran itu kan bagi-bagi amplop kan, isinya 50-an ribu atau kan 250 juta kalau dia punya 10 M. 250 juta diamplopi 100-an ribu, wah dari masyarakat itu uyel-uyelan untuk mengambil jatah zakatnya tadi. Dan orang itu kalau dapat zakat 100 ribu, kroso nggak kira-kira? Apa bisa nutup kebutuhan? Ya daripada tidak ya lumayan. Makanya ya sebagian ulama itu memberikan ya, kalau memberi zakat itu kira-kira yang bisa menutup kebutuhan dia setahun. Itu baru kroso lumayan. Misalnya antum itu tiap bulan minusnya 1 juta. Tiap ya jangan 1 juta lah, 500 ribu misalnya. Tiap bulan minusnya 500 ribu. Itu diakumulasi sampai 1 tahun berarti minusnya berapa? 6 juta, harusnya antum dikasih 6 juta. Nih, utang kamu kan setahun ini 6 juta kasih zakat kamu. Seneng kroso itu dapat 6 juta. Nek 1.000. Ya, dapat zakat kemudian di WA sama anaknya belikan bakso, Pak. 5, bakso apa? Bakso kadipolo. Wah, wis tombok itu. Belum es tehnya, belum ada tahunya misalnya. Itu sudah tombok kalau hanya 100.000. Makanya nanti kalau antum kaya, pesan kita cari 1, 2, 3 orang saja tapi kroso. Untuk apa? Meringankan beban dia. Ya tidak 50.000, 100.000 misalnya kurang pas ya. Pembagian yang seperti itu. Nah, wala yukhriju dzalika anil Islam. Jadi tidak dikeluarkan dari agama Islam, tidak dikeluarkan, tapi dia seorang yang berdosa. Li anna zakata far'un min furu'id dini. Karena zakat adalah cabang dari cabang-cabang agama ini. Falam yukaffar tarikuhu bimujarrodi tarkihi. Maka tidak bisa langsung dikafirkan orang yang meninggalkannya hanya sekedar tidak melakukan tadi. Ditanya alasannya apa? Kalau alasannya itu tidak wajib, berarti ucapan dia ucapan kufur. Kenapa enggak bayar zakat? Males, maneman. Saya kan bakhil misalnya. Berarti dia
dosa, tidak sampai kafir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam an mani'i zakat, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang enggan membayar zakat, tsumma yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Kemudian dia akan melihat jalan dia, bisa menuju surga atau bisa menuju neraka. Ini adalah cuplikan dari hadis yang agak panjang tentang dosa orang yang enggan membayar zakat. Di antara bunyinya adalah anna mani az-zakati dzahab, anna mani az-zakati dzahabi wal fiddah. Adapun orang-orang yang enggan membayar zakat emas, zakat perak, yu'adzabu biha fi nari jahannama, maka akan diadab di neraka jahanam. Tsumma yara, kemudian dia akan bisa melihat sabilahu, jalan dia, ilal jannah au an-nari, menuju surga atau menuju neraka. Maka dijelaskan di sini, walau kana kafiron, seandainya orang yang enggan membayar zakat karena bakhil tadi dianggap kafir, lama kana lau sabilun ilal jannah, maka tidak ada istilah sabilun ilal jannah, enggak ada jalan ke surga. Orang kafir itu mesti mutlak masuk ke dalam neraka, enggak ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Wa hadza tu'khadhu minhu zakatu qahran ma'a ta'zir. Nah, untuk orang yang semacam ini, yang males, bakhil, enggak mau bayar zakat, maka diambil zakatnya dengan paksa. Ma'a ta'zir, kalau perlu dikasih hukuman apa? Penjara atau hukuman apa, silahkan. Ini diambil secara paksa. Bukan semua hartanya, tapi zakatnya saja itu yang diambil. Misalnya dari 40 kambing tadi dia nggak mau untuk bayar, maka diambil. Bukan kambing yang paling kecil yang diambil, enggak. Atau kambing yang paling gemuk misalnya, enggak. Tapi diambil yang tengahan. Ben kapok ambil sing gede wae misalnya. Sing paling larang paling gede. Enggak boleh seperti, ambil yang tengahan. Ambil yang tengahan. Yang harganya tengahan. Kalau yang kecil misalnya 2 juta, yang gede harganya 6 juta misalnya, ambil yang harga-harga 3 atau 4 juta. Yang tengahan. Itu Masya Allah. Ya, Islam mengajarkan kita seperti ini. Fa in qatala dunaha kutila, seandainya dia itu melawan, ya maka diperangi. Hatta yakhdo'a li amrillahi ta'ala, sampai dia itu tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala. Wa yu'addiya zakata, sampai dia itu mau membayar zakatnya. Diperangi. Diperangi maksudnya adalah ini hak pemerintah, bukan hukum individu lagi. Jadi yang memerangi bukan pribadi kita, tapi adalah pemerintah muslim. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah ayat 5, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata, seandainya mereka bertaubat dan mereka melakukan sholat dan membayarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka berilah kebebasan menuju jalan mereka. Ini kalau sudah taubat maka dibiarkan. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang lain, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi itu tidak harus membunuh, memerangi. Sampai mereka itu bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai mengakui Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus sholata, sampai mereka itu melakukan sholat. Wa yu'tuz zakata, sampai membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, seandainya mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menjaga dariku darah-darah mereka, harta-harta mereka. Karena mereka masih dianggap sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yang haram bagi kita untuk menumpahkan darahnya, kemudian untuk mengambil hartanya. Illa bihaqqil Islam, kecuali ada
hak Islam di dalamnya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tentang masalah dalil-dalilnya. Kemudian juga waliqauli Abi Bakrin As-Siddiq, telah berkata Abu Bakar As-Siddiq, lau mana'uni anakon, seandainya mereka itu enggan mengeluarkan anak dijelaskan al-unta min waladil ma'is, adalah anak betina dari ma'is, yaitu dari kambing, malam tastakmil sanatan, yang umurnya tidak sampai 1 tahun. Jadi seandainya mereka itu enggak mau memberikan kepadaku anak kambing, kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dulu mereka mau mengeluarkan untuk Rasulullah, laqataltuhum 'alaiha, sungguh aku akan perangi mereka. Ini adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq kepada orang yang enggan membayar zakat. Karena sepeninggal Nabi Muhammad SAW, banyak di antara sahabat Nabi itu yang enggan ya meninggalkan sholat, kemudian enggan membayar zakat, bahkan di antara mereka juga murtad, keluar dari Islam sepeninggal Nabi SAW. Maka di antara tugas berat Abu Bakar ketika itu, bagaimana caranya mereka itu mau kembali kepada Islam, menganggap Nabi itu bukan sebagai Tuhan. Nabi adalah manusia yang ada wafatnya, ada meninggalnya. Itu dipaham kepada mereka. Kemudian agar mereka kembali sholat, mereka kembali membayar zakat. Kalau ada sahabat murtad kemudian masuk Islam lagi, disebut sahabat enggak? Disebut sahabat enggak? Dia kafir, masuk Islam di zaman Nabi, sehingga disebut sebagai seorang sahabat. Kemudian setelah itu dia kafir lagi, kemudian masuk Islam lagi, termasuk sahabat nggak seperti ini? Hah? Ya, jadi intinya kita lihat meninggalnya saja. Kalau dia meninggalnya Islam iman, berarti dianggap sebagai sahabat, walaupun 3 kali 5 kali keluar masuk Islam, ya misalnya, maka ini termasuk sahabat. Tinggal matinya bagaimana? Islam atau tidak. Wa kana mau fi ra'yihi al-khulafa'u thalathatu. Adalah bersama beliau ini sepemikiran dengan khulafa Rasyidin yang 3, wasairu sahabati, dan seluruh sahabat yang lainnya. Fa kana dzalika isma'an minhum ala qitali mani'iz zakati, dan itu sudah menjadi ijma' di antara mereka, di antara para sahabat, untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Wa mani'uha bukhlan yadkhulu tahta hadhin nusus. Adapun yang enggan karena bakhil tadi, karena pelit tadi, maka masuk di dalam nas-nas ini tadi. Jadi kita bayangkan kalau seandainya kaum muslimin, terutama di negeri kita ini, mereka semua mau bayar zakat, Masya Allah, ya itu sudah mulai agak merata itu. Jadi misalnya yang terkaya siapa di Indonesia? Kekayaannya misalnya, kalau Indonesia itu levelnya kayak 30-an triliun ya, pemilik Jarum atau siapa itu, ya itu semisal 30 triliun dari seluruh hartanya ini, belum dihitung zakatnya, antum sudah seneng nih, kayaknya mau kebagian ini, sudah senyum-senyum sendiri. 30 triliun kemudian dibayarkan zakatnya, dapat berapa ini? Dihitung. 30 triliun dibayar zakatnya. Berapa coba 1/40-nya dari 30 triliun ini? Masya Allah banyak itu. Itu satu orang. Kemudian yang orang terkaya kedua, ketiga, dan seterusnya, 100 orang terkaya di Indonesia dikumpulkan, ada sekian ratus atau ribu triliun, kemudian dibayarkan zakatnya, Masya Allah. Ya misalnya terkumpul 1000 triliun, itu dibayarkan zakatnya, berapa zakatnya? Wah. Antum jawab hanya dengan senyuman ini.
Itu sudah banyak sekali sebetulnya yang bisa diberikan kepada fuqara dan masakin. Kalau semua orang itu bisa tertib zakat. Ya tidak hanya tertib pajak. Kalau pajak itu sebetulnya kita kaum muslimin itu secara kaidah bara'atu dhimmah. Jadi enggak ada kewajiban, enggak ada tanggungan untuk bayar pajak, itu enggak ada di dalam Islam. Itu enggak ada. Adanya apa? Zakat tadi. Adanya zakat. Bukan pajak. Kalau pajak itu harusnya yang mengeluarkan orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Istilahnya apa? Bayar jizyah atau pajak agar mereka itu terayomi, terlindungi ketika berada di negeri kaum muslimin. Terlindungi, terayomi. Enggak ada yang mengganggu. Kemudian mereka biar merasa aman. Itu pajak seperti itu sebetulnya. Tapi kalau kita dikenakan pajak, bayar enggak? Enggak bayar, habis antum. Ya punya mobil enggak dipajak, motor enggak dipajak misalnya. Kemudian kenapa enggak dipajak? Pajak kan haram bagi kita bayarnya. Ya tetap kita lihat masyarakat sama mandorotnya. Karena memang sementara ini kita harus bayar pajak. Ya kalau enggak bayar kita akan sangat terrugikan. Dalam semua itu kan ada pajaknya. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat berikutnya adalah tentang al-mas'alatul khamisatu. Ya, permasalahan yang kelima fil amwalil lati tajibu fiha zakat. Tentang harta benda yang wajib untuk dizakati. Harta benda yang wajib untuk dizakati. Tajibu zakatu fi khamsati ajnasin minal amwali. Wajib zakat dalam 5 jenis dari harta-harta berikut ini. Ini ada wajib zakatnya dari 5 hal berikut ini. Yang pertama adalah, dan ini masih secara global ya, belum kita bahas tentang detail zakatnya berapa. Kita lihat jenis-jenis yang perlu dizakati. Bahimatul an'am adalah hewan ternak. Wahya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Unta, sapi, kambing. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin. Tidaklah pemilik unta, pemilik sapi, pemilik kambing layu adi zakataha, ketika dia tidak membayar zakatnya illa ja'at yaumal qiyamah. Kecuali hewan-hewan tadi yang tidak dizakati akan datang pada hari kiamat a'dzama makanat, menjadi lebih apa? Besar. Hewan-hewannya menjadi lebih besar. Di mana ini? Di mana ini? Di akhirat nanti. Wa asmanahu, kemudian menjadi lebih gemuk. Tantuhuhu bikuruniha, kemudian akan menanduk dia dengan tanduk-tanduknya. Watatauhu biadlafiha, kemudian akan menginjak dengan kaki-kakinya. Kullama nafadat ukhraha adat alaihi awwalaha. Seandainya sudah selesai, jadi hewan-hewan, misalnya dia punya 200 hewan yang tidak dizakati, maka 200 hewan ini akan menjadi lebih besar di akhirat, menjadi lebih gemuk, kemudian nanduk orang yang tidak membayar zakatnya. Kemudian nginjak-nginjak 200 hewan tadi, yang pertama, kedua, ketiga, nginjak terus kepada pemiliknya. Ketika sudah selesai hewan terakhir tadi, adat alai awwalaha, kemudian hewan yang pertama itu ngulangi lagi, nginjak-nginjak lagi, hatta yugdo bainan nas, sampai ada hari keputusan di antara manusia, yaitu hari sudah ditentukan, tentukan kamu surga atau neraka, seperti itu. Nah, ini adalah ancaman ya bagi kita yang ketika kita memiliki ternak yang harusnya dizakati tapi kita tidak membayarkan zakatnya. Dan ini jenisnya 3 ini. Sapi, kambing, unta. Kemudian dijelaskan dalam kitab yang lain, jamus masuk. Jamus itu apa?
Jamus kerbau itu juga masuk karena secara anatominya kerbau itu mirip dengan sapi. Kemudian kalau yang lain itu tidak ada dalilnya. Misalnya keledai bagaimana? Di zaman Nabi banyak keledai, tapi tidak ada penjelasan keledai dizakatkan. Kuda, zaman Nabi juga ada kuda, tapi nggak ada penjelasan kuda dizakatkan. Apalagi bebek, pitik, terwelu itu nggak ada. Ya sebanyak apapun ternak ternak ayam, bebek yang ada di kita itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya kecuali dari 3 jenis ini. 6. Jadi ini yang bisa kita bahas. Insya Allah nanti kita ulangi di pertemuan yang akan datang tentang al-mas'alatul khamisatu ini. Dah cukup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.